Pentingnya kesadaran ketiga untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Apa sih itu K3? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, keselamatan dan kesehatan kerja yang biasanya dikenal dengan K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Melalui aturan tersebutlah, pemerintah secara tertulis mengatur bagaimana pemberi kerja atau perusahaan untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila pemberi kerja atau perusahaan tidak menjalankan atau melanggar aturan tersebut, akan terdapat sanksi yang dikenakan. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari bahaya sakit, kecelakaan, dan kerugian akibat melakukan pekerjaan, sehingga para pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan selamat. Lalu apa tujuan penerapan K3 ini? Tujuan penerapan K3 pada dasarnya adalah untuk mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Adapun tujuan dari K3 antara lain adalah yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang terakhir adalah agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Lalu mengapa K3 merupakan suatu hal yang penting? Sejatinya, setiap pekerja menginginkan lingkungan kerja yang dapat memberikan rasa aman. Kedua hal ini merupakan faktor utama dalam menjaga rasa aman untuk pekerja, dan perusahaan-perusahaan itu harus menyadari bahwa mereka memiliki tugas serta tanggung jawab moral untuk menjaga dan memperhatikan karyawannya. Pentingnya aspek K3 dapat menciptakan tempat kerja yang aman kerja. Maka, pemerintah dengan baik mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja. Namun, berhasil atau tidaknya perusahaan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja tentu saja dipengaruhi oleh karyawan. Nah, karyawan yang mampu mematuhi peraturan-peraturan tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerjalah yang akan menentukan perusahaan ini. Tinggi rendahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja atau quality of work life. Karena suasana kerja yang aman dan nyaman akan menciptakan kualitas kehidupan kerja karyawan yang baik untuk tercapainya tujuan perusahaan. Banyak perusahaan yang sudah menerapkan K3 untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada pegawainya. Contohnya, PT PLN yang berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Bekerja di perusahaan ini sangat memerlukan perlindungan yang memadai. Pekerja perlu meningkatkan pemakaian alat pelindung diri atau APD seperti helm, rompi, sepatu bot, sarung tangan, dan sebagainya agar lebih terlindungi dari bahaya listrik atau kemungkinan kecelakaan lain. Melihat adanya kemungkinan dari bahaya tersebut, PLN mementingkan segi keamanan pada setiap unitnya untuk menghasilkan zero accident dan safety condition bagi pegawainya.
masyarakat sekitar maupun lingkungan dengan melaksanakan prosedur K3, menjelaskan bahaya dan risiko yang ada pada setiap memulai pekerjaan. Mengingat begitu pentingnya program kesehatan dan keselamatan kerja ini, maka perusahaan harus mengupayakan hal ini agar bisa diterapkan seoptimal mungkin dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama, tentu saja membentuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, khusus yang didirikan oleh organisasi perusahaan, yang nantinya manajemen ini akan membuat kebijakan, mengkomunikasikan, bahkan mengusulkan agar program kesehatan dan keselamatan kerja ada dalam rencana bisnis perusahaan. Tak lupa juga, nantinya merekalah yang akan mengikutsertakan keaktifan karyawan untuk berpartisipasi dalam program ini. Yang kedua adalah membuat rencana tentang sistem kesehatan dan keselamatan kerja, supaya bisa memenuhi harapan dari perusahaan dan karyawan. Biasanya, tujuan dari rencana kesehatan dan keselamatan kerja karyawan adalah mengidentifikasi masalah tentang risiko, bahaya dari pekerjaan, memprioritaskan masalah yang teridentifikasi, serta menawarkan tujuan untuk peningkatan sistem K3 dan pengurangan risiko. Lalu langkah yang terakhir atau yang ketiga, setelah rencana itu dirasa matang, baru kemudian manajemen dan tim mulai menerapkan serta mengoperasikan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan ini dalam perusahaan. Jangan lupa untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki mana saja kebijakan yang harus ditingkatkan atau dihilangkan agar program kesehatan dan keselamatan kerja ini semakin lebih baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.